Indonesia harus waspada. Rusia bongkar borok Amerika Serikat soal konflik di kawasan Asia Tenggara yang bisa berimbas besar untuk RI. Kelompok siaga tinggi sedang dibuat. Sebuah pernyataan mengejutkan diungkapkan oleh salah satu pejabat tinggi Rusia belum lama ini. Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan Rusia, pada hari Rabu mengungkapkan bahwa ada niat buruk yang tengah dilakukan Amerika Serikat. Lebih mengejutkan, niat buruk itu dilakukan di kawasan di mana Indonesia saat ini berada, yakni Asia Tenggara. Salah satu tangan kanan Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Amerika Serikat kini memaksa struktur-struktur mirip NATO. Pemaksaan tersebut diakui oleh Sergei bisa menjadi pemicu konflik dan ketegangan jangka panjang. Ungkapan Sergei Shoigu ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, ke sejumlah negara-negara di ASEAN. Mulai hari Rabu, Lloyd Austin berkunjung ke Singapura dan beberapa negara lain di kawasan tersebut untuk mencari dukungan. Bukan tanpa alasan, pencari dukungan tersebut dipakai untuk melawan Cina yang kini semakin kuat. Sarang ketegangan jangka panjang dengan skenario yang sulit diprediksi sedang dibuat di sekitar negara-negara anggota SCO, kata Shoigu dalam pertemuan Menteri Pertahanan SCO seperti dikutip TAS. Metode khas untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui tekanan ekonomi yang agresif, segala macam sanksi yang mungkin, menghasut konflik, dan melakukan kampanye untuk memberi informasi yang salah kepada publik, ujarnya. Ketidakstabilan memanifestasi dirinya paling akut di Asia Tenggara, ungkap dia. Washington memasang negara-negara di kawasan itu untuk membuat struktur yang mirip dengan NATO. Diketahui negara-negara yang bergabung di SCO antara lain adalah Cina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, India, dan Pakistan. Kelompok-kelompok siaga tinggi sedang dibuat, sementara kekuatan dan kemampuan negara-negara non-regional bergabung dalam latihan sering yang meningkatkan risiko insiden selama kegiatan militer, kata Shoigu. Sergei menambahkan bahwa kini Amerika Serikat tengah berusaha menempatkan sejumlah rudal balistik di beberapa wilayah yang menurut mereka strategis bila pecah perang lawan Cina dan Rusia. Situasi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa kelas persenjataan ini juga dapat dikerahkan di Asia setelah perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah yang dipreteli, ujar Shoigu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, pada hari Kamis berusaha untuk mendorong hubungan keamanan dengan Vietnam. Kedua negara perlahan-lahan semakin dekat mengingat mereka sama-sama menentang aktivitas Cina di Laut Cina Selatan dengan kewaspadaan yang meningkat. Meskipun hubungan militer lebih dekat, lebih dari 4 dekade setelah Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975, pemerintah Presiden Joe Biden mengatakan ada batasan untuk hubungan Amerika Serikat dan Vietnam. Amerika Serikat inginkan Hanoi membuat kemajuan dalam hak asasi manusia. Diketahui, Vietnam telah muncul sebagai penentang paling vokal dari klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan. Negara yang dipimpin Ngoyang Swamput itu telah menerima perangkat keras militer Amerika Serikat, termasuk pemotong penjaga pantai. Sebelum pertemuan dengan rekannya dari Vietnam di Hanoi, Menha Amerika Serikat Austin mengatakan Amerika Serikat tidak meminta Vietnam untuk memilih antar negara. Salah satu tujuan kami adalah memastikan bahwa sekutu dan mitra kami memiliki kebebasan dan ruang untuk memetakan masa depan mereka sendiri, kata Austin.
Dia tidak menyebut Cina, tetapi ada persepsi di Asia bahwa Cina membuat negara-negara memilih antara Cina dan Amerika Serikat karena ketegangan meningkat antara dua kekuatan besar itu. Pada hari Rabu, sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan transit melalui Selat Taiwan. Amerika Serikat menganggap operasi semacam itu rutin, tetapi mereka tak jarang membuat marah Beijing. Ingin tahu bahwa Amerika Serikat akan tetap terlibat secara militer, itu akan melanjutkan kehadirannya di Laut Cina Selatan, kata Grant Pauly dari Pusat Studi Strategis dan Internasional. Kedua, belah pihak menandatangani Memorandum of Understanding untuk Harvard dan Texas Tech University untuk membuat database yang akan membantu Vietnam mencari mereka yang hilang dari perang. Sementara itu, pada hari Minggu, Amerika Serikat mengirimkan 3 juta dosis vaksin Moderna COVID-19 ke Vietnam, meningkatkan jumlah yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui skema vaksin COVAX global menjadi 5 juta dosis. Pauly mengatakan ada batasan seberapa cepat dan jauh Vietnam merasa nyaman dengan hubungan yang semakin dalam dengan Amerika Serikat. Para ahli mengatakan ada kekhawatiran yang tersisa di Vietnam tentang pendahulu Biden, Donald Trump, yang menarik diri dari fakta perdagangan kemitraan Trans-Pasifik pada 2017. Ada juga batasan sejumlah jauh Amerika Serikat bersedia memperdalam hubungan sebelum Vietnam meningkatkan catatan hak asasi manusia. Vietnam telah mengalami reformasi ekonomi dan perubahan sosial dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi, Partai Komunis yang berkuasa mempertahankan cengkeraman ketat atas media dan menoleransi sedikit perbedaan pendapat. Di Singapura pada hari Selasa, Austin mengatakan Amerika Serikat akan selalu memimpi dengan nilai-nilainya. Kami akan mendiskusikan nilai-nilai itu dengan teman dan sekutu kami, kemanapun kami pergi, dan kami tidak akan mempermasalahkannya, kata Austin. Bulan ini, Mark Knipper pada Biden untuk menjadi duta besar Amerika Serikat. Berikutnya untuk Vietnam berjanji untuk meningkatkan hubungan keamanan, tetapi mengatakan mereka hanya dapat mencapai potensi penuh mereka jika Hanoi membuat kemajuan signifikan dalam hak asasi manusia. Dalam pertemuan dengan Austin pada Kamis pagi, Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengatakan dia menantikan kunjungan mendatang ke Vietnam oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Harris dapat melakukan perjalanan ke Vietnam dan Singapura pada bulan Agustus. Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Senin.